Pemirsa, Sanggar Belajar Lentera Anak Bali bekerja sama dengan LBH Apik, TPPKK Provinsi Bali, WHDI Bali menggelar peringatan Hari Anak Internasional dan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2019. Peringatan ini sekaligus mensosialisasikan upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dari dalam rumah. Puluhan anak-anak yang berisiko mengalami kekerasan dari sejumlah tempat di Provinsi Bali yang sebelumnya dibina oleh Sanggar Belajar Lentera Anak Bali dan LBH Apik mengikuti peringatan Hari AIDS Dunia dan Hari Anak Internasional. Mereka diajak mengikuti berbagai kegiatan riang gembira, diantaranya lomba mewarnai, lomba meniup balon, dan lomba bercerita. Anak-anak ini tampak bersemangat untuk mengikuti berbagai lomba karena dalam kesehariannya mereka tidak memiliki waktu bermain. Sebagian besar di antara mereka harus bekerja membantu orang tuanya. Melalui peringatan Hari AIDS Dunia dan Anak-anak Internasional ini, anak-anak bisa memperoleh hak-haknya dan terbebas dari kekerasan. Menurut Ketua Sanggar Belajar Lentera Anak Bali, Sri Wahyuni, kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi. Bahkan banyak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah. Kekerasan ini otomatis akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan psikologis anak. Selain itu, ia mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, mencegah penularan HIV/AIDS dari orang tua ke anak. Jenis kekerasan yang kerap diterima anak-anak di dalam rumah diantaranya kekerasan fisik, mental, emosional, dan penelantaran. Kasus kekerasan terhadap anak memang berawal dari rumah, dan penyelesaiannya pun harus diawali dari rumah. Ketika keluarga itu kuat, tidak akan ada kekerasan di dalam rumah. Otomatis anak itu akan tangguh apapun tantangan hidup di luar. Namun jika sebaliknya orang tuanya sering bertengkar, anak-anak di luar rumah tentunya akan juga rapuh dan mudah menjadi korban kekerasan dari orang lain. Menanggulangi kekerasan terhadap anak ini, Sanggar Belajar Lentera Anak Bali mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat kebijakan yang sifatnya mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Kebijakan itu bisa dimulai dari pendidikan pranikah bagi pasangan muda yang akan segera menikah. Pertama, edukasi yang utama dan pertama adalah komunikasi. Bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalam rumah itu, terutama pasangan dulu yang akan menjadi panutan buat anak-anak mereka. Ketika itu kuat dan saling menghargai kekurangan dan kelebihan, jadi anak-anak itu akan siap. Tantangan apapun di luar rumah, narkoba, kekerasan seksual, ataupun jadi pelaku mereka di luar, kriminalitas, mereka akan kuat. Apa-apa mereka akan tanyakan ke rumah, apa-apa mereka akan berkiblat kepada orang tuanya. Ketika itu lepas dari dalam rumah, mereka akan lebih percaya pada gadget, lebih percaya pada teman-teman sebayanya, atau orang-orang yang menjanjikan suatu kemudahan pada anak-anak tersebut. Sementara Yuliani Jayanegara dari bagian sosial WHDI Provinsi Bali menegaskan pihaknya telah memiliki program edukasi pranikah yang bertujuan memberi pendidikan dan pemahaman kepada pasangan muda sebelum menikah, agar bisa bersama-sama menciptakan keluarga yang berkualitas dan nyaman bagi anak-anak. WHDI ini sudah punya modul untuk pranikah. Jadi sebelum mereka menikah, dia harus sudah siap mental, spiritual, bagaimana kemudian hari. Itu juga salah satu preventif mencegah kekerasan dalam anak. Yang kedua, WHDI hanya bisa mensupport dari rekan-rekan yang bisa membantu dari segi keterampilan, dari segi keagamaan, itu mereka bisa membantu untuk anak-anak yang harus kita bimbing dan kita cintai. Dr. Yudi juga mengimbau orang tua terus-menerus menjalin komunikasi yang positif bersama pasangan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan keluarga yang harmonis, anak-anak terhindar dari kekerasan dan tumbuh kuat baik secara fisik maupun mental dan emosional dalam menghadapi tantangan dunia luar. Riasa Bali TV.